Hai anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Saya berharap kondisi kalian adalah dalam keadaan sehat walafiat. Coba ketika kalian berada di kamar mandi, dari manakah air yang berada di dalam bak mandi tersebut? Baiklah, ada yang menjawab berasal dari pipa air. Jadi pipa air itu merupakan saluran untuk beredarnya air hingga sampai ke kolam mandi kita. Bagaimanakah dengan darah yang ada dalam tubuh kita? Ayo kita belajar tentang peredaran darah dalam tubuh. Coba perhatikan gambarnya. Itu adalah simulasi peredaran darah dalam tubuh. Kenapa darah mengalir? Karena dipompa oleh jantung. Sekilas kerja jantung. Mengenal ruang jantung. Nomor 1, serambi kanan. Nomor 2, serambi kiri. Nomor 3, bilik kanan. Nomor 4, bilik kiri. Nomor berikutnya, pembatas serambi dan bilik adalah katup jantung. Skema peredaran darah. Coba dicermati peredaran darahnya. Sistem peredaran darah. Ada 2 macam. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil, perhatikan animasinya. Dari mana anak-anak? Dari jantung menuju ke mana? Ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar, cermati pula ya animasinya. Bandingkan perbedaan warnanya. Dari mana? Dari jantung. Menuju ke manakah? Ke seluruh organ tubuh, kepala, tangan, sampai seluruhnya. Baru kembali ke jantung. Itulah peredaran darah besar. Pembuluh darah. Perhatikan pembuluh darah. Pembuluh darah ialah tempat aliran darah dalam tubuh. Macam-macam pembuluh darah. Pembuluh darah arteri atau nadi. Pembuluh darah vena atau balik. Pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri atau nadi. Perhatikan tayangannya ya. Yang ditutup itu bukan pembuluh darah arteri atau nadi ya.
Yang diberi arah panah adalah pembuluh darah, arteri atau nadi. Pembuluh darah arteri atau nadi ialah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh darah vena atau balik perhatikan tuh, yang tunjukkan arah panah adalah pembuluh darah vena atau balik. Pembuluh darah vena atau balik ialah pembuluh yang berfungsi mengalirkan darah masuk ke jantung. Ciri-ciri pembuluh darah arteri atau nadi. Darah yang diangkut dalam pembuluh darah arteri adalah darah yang mengandung banyak oksigen, yang sering disebut darah bersih. Kecuali pada pembuluh darah arteri di paru-paru. Denyut nadi dari pembuluh arteri ini lebih terasa. Jika terjadi luka, maka darah mengucur deras. Dinding pembuluh darah arteri ini kuat, tebal, dan elastis. Terletak di bagian dalam tubuh atau yang tersembunyi. Ciri-ciri pembuluh darah vena atau balik. Darah yang diangkut adalah darah yang banyak karbon dioksida, dikenal dengan istilah darah kotor. Kecuali pada pembuluh darah vena dari paru-paru. Denyut dari pembuluh vena ini tidak terasa. Jika terjadi luka, darah mengucur lambat alias menetes. Dinding pembuluh darah vena ini tipis dan tidak elastis. Terletak dekat permukaan tubuh. Ciri-ciri pembuluh kapiler merupakan bagian cabang yang ada di ujung pembuluh darah arteri atau vena. Merupakan pembuluh darah yang kecil, halus, dindingnya tipis dan berpori. Merupakan pembuluh darah yang kecil, halus, dindingnya tipis dan berpori. Dua kali ya, tidak apa-apa ya. Fungsi darah sebagai pengangkut sari makanan, oksigen, dan sisa metabolisme. Menjaga temperatur tubuh. Mengedarkan air. Mengedarkan getah bening. Mengedarkan dari infeksi, menghindarkan dari infeksi. Mengatur keseimbangan hemoglobin. Fungsi pembuluh darah. Pembuluh darah arteri atau nadi mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh darah vena atau balik mengalirkan darah menuju atau masuk jantung. Pembuluh darah kapiler menghubungkan arteriola dan venula. Apakah arteriola dan venula itu? Arteriola adalah pembuluh darah nadi atau arteri yang terkecil. Sedangkan venula adalah pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik yang terkecil. Jantung berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Terletak di rongga dada, di atas diafragma. Bagian-bagian jantung. 1. Pembungkus jantung diistilahkan perikardium. Yang kedua, otot jantung diistilahkan miokardium. 3. Pembatas ruang jantung diistilahkan endokardium. Gangguan pada organ peredaran darah bisa karena non-keturunan. 1. Anemia, rendahnya kadar hemoglobin. Yang kedua, hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Yang ketiga adalah hipotensi, yaitu tekanan darah rendah. Yang keempat, leukemia atau kanker darah.
Yang kelima, jantung koroner, yaitu terjadinya penumpukan kolesterol di pembuluh darah. Sedangkan gangguan pada organ peredaran darah karena keturunan, yang pertama adalah hemofilia. Apakah hemofilia itu? Darah sulit membeku ketika terluka. Thalassemia, yaitu bentuk sel darah merah tidak beraturan. Ya, terima kasih Anda telah menonton. Mudah-mudahan bermakna bagi kita semuanya.